Berawal dari Wuhan, virus corona dalam hitungan hari menyebar ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah meluluh lantakkan dunia, pendidikan, peribadatan, dan juga perekonomian. Anak-anak sekolah terputus dengan guru dan teman-temannya. Gereja terputus dengan umatnya. Perekonomian terputus dengan perputarannya. Sehingga beribu-ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Perut tidak bisa diajak kompromi. Anak istri harus tetap dihidupi. Dan kaki harus tetap melangkah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap sesama? Apa yang dapat kita berikan dalam kekurangan kita? Selamat malam Bapak Ibu, Romo, Malam. Suster, Frater, dan Saudara semuanya. Marilah kita mengawali katekise pada malam hari ini dengan doa yang akan kami pimpin sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami selama masa sulit ini. Kami berterima kasih karena Engkau senantiasa memberi kami kesempatan baru. Kesempatan untuk makan dan hidup berkecukupan. Kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga kami. Dan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, walaupun ini masa yang sulit, kami mau belajar untuk menggunakan waktu kami dengan baik. Kami ingin menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Kami ingin gunakan waktu ini untuk menjadi lebih dekat dengan-Mu. Tuhan, tolong sertai kami dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Karena kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan pasti membebaskan kami dari penderitaan dan menjadi pembimbing dan pelindung kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bacaan dari Injil Markus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya
oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Beberapa banyak roti yang ada padamu. Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Dari bacaan Injil Markus tadi, apa yang kita tangkap dari isi bacaan tadi? Saya coba jawab Romo. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Dalam kesulitan dan keterbatasan seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk memilih. Harus berbagi, membantu orang yang berkekurangan, padahal kita sendiri pun masih belum cukup dan banyak yang harus kita penuhi. Sama dengan situasi yang dihadapi murid-murid Yesus tadi dalam bacaan, Yesus meminta untuk murid-murid, kamu harus memberi mereka makan. Para murid memprotes karena merasa tidak mampu. Tapi Yesus ingin para murid juga turut ambil bagian untuk melayani orang-orang yang hadir saat itu. Pada masa sulit ini pun kita turut diundang untuk ambil bagian, berbagi dengan segala keterbatasan kita, dengan persembahan yang sederhana seperti dicontohkan dalam bacaan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Namun dipersembahkan dengan niat yang tulus, maka menjadi berkat bagi banyak orang. Membuka hati kita untuk melihat kebutuhan orang lain yang sedang membutuhkan, bukan tentang jumlahnya, namun karena niat yang tulus, sehingga memungkinkan banyak orang mengalami berkat Tuhan. Saya kira Mungkin ada yang lain dari Pak Nur atau mungkin Siapa dulu? coba dulu. Ya saya dulu aja ya. Saya merasa bacaan ini sungguh sangat dahsyat ya. Yesus pertama melihat, lalu hatinya tergerak
tergerak oleh belas kasihan, lalu bertindak. Kita seringkali kan hanya melihat lalu tergerak tapi tidak bertindak. Ini ada tindakan. Tetapi melihat bacaan ini, imajinasi saya juga langsung berkembang. Andai kata misalkan aja 5.000 orang berkumpul ya, 5.000 orang laki-laki termasuk wanita. Lalu waktunya makan. Tiba-tiba aja berilah mereka makan. Di luar itu mukjizat atau tidak? Bisa jadi karena Yesus bisa menggerakkan hati orang-orang. Tiba-tiba orang-orang itu mengeluarkan makanannya sendiri-sendiri juga mungkin. Ini mungkin nggak Alkitab ya, nggak Alkitab ya, tapi dalam keadaan sehari-hari kadang-kadang kita itu terlalu pelit untuk mengeluarkan punya kita. Sehingga kalau misalkan aja dalam keadaan seperti itu kita keluarkan punya kita sehingga saling berbagi, lalu orang-orang bisa makan bersama-sama. Waduh, itu luar biasa. Jadi kalau saya buat film gitu mungkin begitu ya. Jadi ini nggak Alkitab loh ya ini. Sangat jauh ya loh ya kalau dari Alkitab. Tapi kalau dari sosial, dari segi istilahnya kepekaan sosial, kita itu kadang-kadang kita itu sudah mengikuti ajaran dan sebagainya, tapi kepekaan kita itu masih berkurang. Kalau bacaan misalkan aja hari ini misalkan aja ada ahli, kalau kita mengajarkan Taurat maka kita mungkin masuk surga yang terendah. Tapi kalau kita mengajarkan dan melakukannya, kita masuk ke surga yang lebih tinggi. Jadi jangan hanya ngomong, saatnya untuk melakukan juga gitu loh. Dan satu lagi bahwa gereja itu adalah kita. Seringkali orang-orang kan ngomong, sudah ini urusannya gereja. Nah, padahal gereja itu adalah kita, persekutuan umat. Kalau gereja itu melakukan sesuatu, berarti kita yang harus melakukan sesuatu. Bukan istilahnya sekedar ya sudahlah, biar bidang saja yang melakukan gitu loh. Lingkungan diam saja. Lingkungan lakukanlah juga sesuatu, menggerakkan hati, mendengarkan suara Tuhan, lalu melakukan. Saya kira dari saya sementara. Kembali kalau saya juga melihatnya adalah keseharian. Keseharian kita semua kadang-kadang ditunjuk sebagai panitia. Panitia dalam suatu event. Nah, kepanitiaan dalam suatu event itu boleh dikatakan sekian kali rapat, ya toh? Ya. Nah, sekian kali rapat sudah dibuat yang namanya job desk-nya sebegitu detail. Tapi pada waktu hari H ternyata ini kurang, ini kurang, ini kurang. Nah, sementara kalau yang situasi ini tadi, Yesus berkumpullah dengan banyak orang, kemudian tiada ada persiapan apa-apa, kemudian sudah malam. Yesus mengatakan, butuh makan, kasih itu makan. Terus, kan pastilah orang dengan tanpa persiapan kalau sekarang pasti akan panik, gopoh, dan setengah mati nggak tahu bagaimana. Tapi pada waktu itu unsur percaya. Maka kemudian dengan tenang mereka mengatakan bahwa ini loh ada 5 roti, 2 ikan. Titik, percaya, pasrah. Kalau sekarang mungkin harus pulang ambil dari rumahnya sendiri-sendiri, ayo makan bareng gitu ya. Telepon-telepon, Ya, cari ayo. GoFood. Siapa yang punya makanan, ayo diajak makan bareng gitu ya. Iya. Kita. Iya. Lah, Terus Sony mungkin bisa nambahin. Kalau menurut saya, kalau misalnya dari petik dari bacaan Injil tadi itu, kalau dipikir secara logika itu nggak mungkin. Ibaratkan ada 5 ikan, ada 5 Lima ikan, roti. 5 roti ya, 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa dibagi untuk orang 5.000 orang lebih. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita percaya pada Tuhan, itu akan memberi kita mujizat
mukjizat seperti itu ya Bu. Itu apa ya Bu? Sangat luar biasa gitu. Jadi dari hati kita itu harus mengikuti ajaran Yesus, bagaimana Yesus dari yang memberi makan. Nah, itu kita diajarkan untuk untuk berbagi dari hal yang sekecil apapun bisa menjadi luar biasa. Kalau ini sebenarnya saya ini punya, walaupun sekecil apapun punya, tapi melihat ini saya tidak mau berbagi. Bagaimana? Iya. Kalau kita itu mengikuti Yesus, kita itu sudah tahu bahwa ajaran kita atau jalan hidup kita itu adalah ada pada kitab suci atau Injil. Di situ ada banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa, dan kita itu punya, makin banyak kita itu diberi, seperti perumpamaan tentang talenta ya, makin banyak kita diberi, kita juga makin banyak itu memberi gitu. Kalau kita itu banyak diberi, kita itu seringkali kan begini ya, kalau kita mohon berkat ya, kita itu mohon yang sebanyak-banyaknya. Iya enggak, Son? Iya betul. Pernah enggak kita mohon, Tuhan berkatilah saya sedikit saja, padahal di doa Bapa kami itu secukupnya saja. Tapi kalau kita minta berkat, pasti kita minta yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita memberi, biasanya sesedikit-sedikitnya. Contohnya itu kolekte di gereja paling banyak itu berapa Romo ya uangnya? Rahasia. Catatan ini. Denominasi ada. Semua denominasi ada, tapi ada jumlah tertentu yang gambarnya paling banyak itu ada. Jadi itu contoh kadang-kadang ya itu. Warnanya apa? Kalau kita minta sebanyaknya. Kalau kita memberi kalau bisa sesedikit mungkin. Alangkah baiknya kalau kita itu diberi banyak, kita juga memberi banyak sesuai dengan tanggung jawab yang kita emban gitu. Kita berpikirnya seperti itu. Kita memberi juga tidak selalu harus orang lain tahu, karena kan kita disuruh menjadi garam dan terang ya. Garam itu kalau kita makan ada garamnya, itu garamnya kan nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Tapi kalau terang juga kita tahu, oh itu loh terang. Jadi kadang-kadang kita juga harus memperlihatkan, tapi kadang-kadang juga tidak harus memperlihatkan. Itu kalau menurut saya. Terus bagaimana wujud nyata gereja dan bidang pelayanan maupun politik? Saya jawab ya. Dalam masa ini gereja mengadakan sebuah program gerakan peduli umat. Ini merupakan gerakan kepedulian dari umat dan untuk umat, dengan harapan agar dengan kebersamaan kita mampu melalui masa-masa sulit ini. Gerakan ini sasaran utamanya adalah untuk warga paroki, karena di sekitar kita memang banyak warga yang terdampak, baik itu karena kehilangan penghasilan ataupun terkena PHK. Pendataannya kita dibantu oleh ketua lingkungan dengan data yang akurat, dan kita memberikan untuk warga yang benar-benar membutuhkan berupa bantuan yang sumbernya terkumpul dari umat juga. Kita kelola dan kita bagikan ke umat berupa sembako, juga vitamin dan masker yang pengadaannya didukung oleh poliklinik, gitu ya Bu. Mungkin saya tambahkan dari penjelasan Bu Cindy, karena klinik juga isinya di bawah naungannya bidang pelayanan. Nah, klinik berakhir boleh dikatakan juga ikut
namanya merasakan bagaimana pandemi corona ini, pandemi COVID ini. Kami biasanya melaksanakan tugas ataupun memberikan layanan itu adalah setiap hari, Senin sampai dengan hari Jumat, pagi, siang, pagi sore. Nah, terus hari Minggu. Ya. Nah, terus dengan adanya yang namanya pandemi ini, satu sisi kita pengennya lanjut untuk memberikan layanan rutin, apalagi orang sakit kok malah kita nutup layanan. Ya, ya. Nah, ini kan isinya kontradiksi kan. Ya. Nah, kemudian tapi gereja juga tidak ada misa. Bagaimana dan bagaimana kita juga berpikir mempertimbangkan plus minusnya, akhirnya kemudian bagaimanapun juga kita juga mengikuti patuh taat dengan yang namanya surat gembala, surat gereja, bagaimana gereja menghadapi situasi ini. Nah, maka layanan kami waktu itu berakhir di tanggal 15 Maret. Kalau teman-teman kemudian umat ingat, yaitu 15 Maret, satu sisi kami tetap memberikan layanan pengobatan, kemudian ada seminar yang bersama dengan Dr. Haidar yang waktu itu kemudian kita diajari untuk pompa jantung. Gitu kan? Pak Nur waktu itu mengatakan, iya 10 jari kita itu malah menolong nyawa. Nah, selesai itu kemudian klinik tutup. Pengumuman bahwa demi kebaikan bersama, demi kesehatan bersama, maka klinik tidak memberikan layanan, tutup, buka, menunggu yang namanya situasi. Waktu itu kita menuliskan tanggalnya tanggal sekian gitu. Tapi ternyata situasi belum membaik. Akhirnya kita buat pengumuman yang berikutnya, yaitu menyesuaikan dengan situasi. Lalu apa yang kemudian kita lakukan? Di rumah saja itu ya kepikiran, karena masuk ya iya ya kita tidak menolong sama sekali. Ya, orang nggak boleh sakit itu ya. Orang nggak boleh sakit. Ya. Dokter aja pergi ke rumah sakit tiap hari kan gitu. Nah, akhirnya kemudian bersama dengan bidang pelayanan, karena bidang pelayanan akan memberikan sembako, maka apa yang kemudian nampak bahwa ini adalah klinik. Nah, maka kita ambil. Karena kami pun pasti berkonsultasi dengan dokter, apa yang harus kita buat, apa yang boleh kita lakukan. Buka praktek pasti tidak boleh memang. Apa yang bisa kita lakukan? Berikan vitamin. Nah, maka itulah yang kemudian kita lakukan, yaitu memberikan vitamin. Bergabunglah dengan bidang pelayanan. Kita memberikan vitamin selama masa ini adalah 3 kali ya Bu ya? 3 kali. Kemudian atas masukan Romo juga, nah pasien-pasien yang sekarang ini pasiennya kurang lebih jumlahnya 3.000-an, ada sekian pasien yang boleh dikatakan rutin. Tiap minggu datang kontrol, tiap minggu datang untuk berobat, cek darah, cek tensi dan seterusnya. Nah ternyata ada orang-orang yang hipertensi. Orang hipertensi pasti obatnya mesti rutin. Ya. Kemudian yang namanya diabetes juga sama, mesti rutin. Kembali, konsullah dengan dokter. Dokter, ini bagaimana dengan pasien-pasien ini? Sepanjang datanya lengkap, maka kemudian juga atas saran dari Romo, maka kemudian kami di klinik mengirim obat sama juga sampai dengan 3 kali kepada pasien-pasien rutin. Itu yang kami lakukan. Jadi mengirim obat, mengirim vitamin, dan juga sekaligus dengan mengirim sembako. Apa sambutan mereka? Wow, perhatian sekali. Nah, terima kasih, terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah,
OMK, melihat mungkin banyak teman-temannya juga yang terdampak. Terus mungkin Bapak Ibu juga di sekitar lingkungannya mungkin juga ada anak-anak kos, anak-anak yang juga terdampak. Terima kasih. Kita dari OMK bidang pelayanan ya, itu kemarin itu menyalurkan paket sembako kepada mahasiswa yang benar-benar kita anggap membutuhkan, seperti Rocky Romo. Membutuhkannya seperti apa? Kita itu lebih ke mahasiswa yang dari luar, pokoknya dari luar Malang ya, yang berkuliah di sini. Di situ gara-gara musim seperti ini ya, Romo. Jadi mereka itu tidak bisa pulang. Saya sendiri juga merasakan seperti itu. Kendalanya ada yang pas waktunya lagi UAS, ada yang ujian nasional, dan itu ada yang pas pesan tiket. Nah itu bandaranya ditutup dong ya, tidak bisa transportasi. Iya, kebanyakan teman-teman seperti itu. Nah, gara-gara musim seperti ini, saya juga merasakan bagaimana dampak dari COVID ini. Jadi orang tua itu permasalahannya dari kiriman uang itu terutama. Soalnya kalau kita anak rantau itu yang kalau tinggal di tanah orang, kalau nggak ada uang nggak makan gitu. Nah, banyak juga teman-teman seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk menolong mereka gitu kan? Nah, kemarin itu ada dari bidang juga yang menawarkan gimana untuk paket sembakonya, kira-kira teman yang membutuhkan ada berapa orang. Kalau jumlahnya saya tidak bisa pastikan ya Romo, soalnya kan banyak juga mahasiswa yang memang tinggal di Malang ini dari luar. Tujuan utamanya itu lebih kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkannya seperti apa. Itu yang dari segi kiriman orang tuanya biasanya per bulannya itu tidak menetap. Nah, dan itu untuk makan sehari-hari biasanya kurang. Banyak juga teman-teman seperti itu. Kemarin itu saya mengusulkan ya Bu. Jadi kemarin itu dari bidang pelayanan ada sekitar 4 paket sembako kita salurkan pada teman-teman yang benar-benar membutuhkan. Isinya itu kemarin ada beras, telur, mie, ada juga vitamin, masker. Cukup ya Pak. Itu sangat-sangat membantu. Kemarin itu pas saya keliling-keliling kan ngasih ke teman-teman, mereka wah senang sekali gitu. Upaya ketahanan di lingkungan, mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan bagaimana ketahanan kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Seperti yang saya lihat itu banyak sekali orang-orang yang biasanya tidak bisa jualan, akhirnya bisa membuat kue dijual karena untuk bisa bertahan. Tapi bagaimana untuk lingkungan? Iya, saya ya. Iya. Memang pandemi ini luar biasa dahsyatnya untuk perekonomian. Banyak teman-teman pengusaha yang istilahnya itu merumahkan separuh dari karyawannya, bahkan ada yang menutup usahanya. Otomatis penghasilan mereka tidak ada. Kita itu punya sebetulnya yang Bapak Ibu pengurus lingkungan, kita itu punya lingkungan. Lingkungan itu yang paling tahu sebetulnya kondisi dari masing-masing warga. Apakah warga itu memang betul-betul terdampak, tidak mampu, bahkan mungkin sama sekali tidak bisa menjalankan usahanya.
Pertama-tama, saya mengingatkan bahwa setiap kita itu harus melaksanakan namanya pancatugas gereja ya. Tidak hanya sekedar liturgi pewartaan, tapi pelayanannya lupa. Pelayanan itu harus dilakukan dari lingkungan masing-masing. Kalau lingkungan mampu, lakukanlah untuk membantu dari tetangga-tetangga sekitarnya yang Katolik, bahkan yang tidak Katolik. Kalau misalkan aja saya melihat kapan itu banyak sekali bantuan makanan ke masyarakat ya. Tapi belinya itu di warung-warung yang besar. Nah terus buat apa? Nah kalau misalkan aja dia mampu, ada lingkungan yang mampu mau membantu masyarakat dan sebagainya, belilah di warung tetangga. Syukur-syukur tetangga itu yang Katolik, kalau enggak pun yang bukan Katolik, belilah di situ daripada beli di tempat-tempat yang besar. Sekaligus itu kan menghidupkan warung-warung kecil. Kalau misalkan ada tetangga yang catering mau nyumbang makanan dan sebagainya ya, belilah pesanlah di situ. Kalau memang lingkungan memang tidak memungkinkan, barulah istilahnya menghubungi bidang pelayanan. Ini loh, saya ini ada warga saya yang memerlukan bantuan. Tidak tiba-tiba sudah pokoknya serahkan aja ke bidang pelayanan, lingkungan nggak mau tahu, udah urusannya gereja gitu loh. Sehingga saya bilang awalnya kalau memang lingkungan bisa lakukan, kalau tidak bisa ayo kita lakukan bersama-sama. Itu kira-kira lagi. Siti. Ya memang kalau kita membeli dari warung-warung kita seperti yang Pak Nur tadi bilang, kita secara otomatis sudah membantu dua pihak. Dari warung itu juga kita bantu, terus kemudian Silakan saya ya. warungnya Pak Nur. Terus untuk membantu warga yang memang membutuhkan. Selain itu juga banyak usaha yang seperti tadi Lina sampaikan. Memang dalam situasi seperti ini kita jadi dipaksa untuk berpikir apa yang bisa kita kerjakan selagi di rumah, tidak hanya menunggu diam, tapi kita bisa Kreatif ya. bisa nonton drakor, bisa lebih kreatif memikirkan usaha yang lain, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pengayaan dari Romo. Berawal dari Injil yang tadi dibacakan, Injil itu pertama-tama kisah pengalaman Allah yang mencintai kita. Dan Injil mengharapkan kita membalas, menjawab, merespon kisah kasih Allah itu. Memang ada dua kutub, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Yang pertama itu melihat pokoknya Allah Maha Kuasa, Allah akan mencukupkan, dan pokoknya semua terserah Allah. Ini fatalisme. Sisi yang kedua itu Allah sebenarnya tidak berperan, manusia yang berperan. Jadi Pak Nuk bercerita bagaimana mujizat itu terjadi. Sebenarnya Yesus menyadarkan mereka bahwa mereka itu punya sumber daya untuk dibagi-bagikan, bahkan untuk dinikmati bersama-sama. Yang menarik dalam Injil hari ini itu 5 roti dan 2 ikan dari siapa? Anak kecil. Dari anak kecil bahkan. Luar biasa kepekaan sosial yang dibangun oleh anak kecil ini, yang mengingatkan orang lain untuk mau berbagi. Mungkin tidak saat itu, saat kemudian
bahkan untuk saat ini. Sehingga tadi kita lalu terinspirasi bagaimana saling melayani di masa pandemi ini, seperti itu. Sedangkan yang sisi lain, tidak apa-apa, pokoknya percaya, pokoknya Tuhan pasti memberi. Nah, itu kadang-kadang maaf membuat orang pasif, membuat orang tidak bergerak. Ya baik, beriman, percaya, tapi itu fatal. Padahal Tuhan menolong lewat tangan-tangan kita, lewat setiap hati kita yang tergerak untuk saling melayani. Maka mengikuti gerak dari paroki, juga orang-orang muda yang sudah terlibat untuk melihat sesamanya. Ini Yofem, Pak Yosef, Yofem. Ini artinya orang muda menolong orang muda. Orang di lingkungan menolong orang di lingkungannya masing-masing. Pak Nuk sangat menekankan tentang panca-tugas gereja. Mungkin di lingkungan tidak hanya sembunyi di dalam lingkungan, ada beberapa kakak di lingkungan sampai 50 kakak, tapi waktu doa rosario, waktu apa hanya 5-6 orang. Mungkin memang sekarang ini tidak mungkin ada pertemuan-pertemuan besar, juga masa pandemi. Bisa dibuat di lingkungan-lingkungan, juga oleh OMK, sekolah minggu dan seterusnya, kelompok lebih kecil. Di rukun tetangga, rukun warga, itu ada yang namanya dasa wisma. Nah, saling menolong di situ, lalu buat ketahanan pangan di situ, tanam lombok, satunya tanam berambang, satunya tanam sawi, lalu bisa dinikmati bersama. Mungkin di lingkungan-lingkungan, ayo buat pancawisma saja, 5 keluarga. Di situ saling berdoa, saling kontak, saling sharing bagaimana menghidupi keluarga, mungkin kesulitan-kesulitan. Jangan-jangan pancawisma ini 5 keluarga dalam lingkungan lebih kecil jauh lebih bersaudara daripada saudara kandung, macam begitu. Jadi mari kita jadikan Injil bukan hanya pengalaman tempo dulu, masa lalu, tapi menjadi masa kini. Benar, situasinya sudah gelap, tidak ada lagi warung, tidak ada lagi bekal. Benarkah tidak ada bekal? Pasti ada, pasti ada. Benarkah tidak ada uang? Pasti ada. Hanya kadang-kadang tidak merata. Di satu tempat ada tabungan banyak, di satu tempat memang tidak ada. Nah, pandemi ini mungkin mengajak kita untuk solider, untuk saling berbagi. Virus corona yang paling menakutkan bukan hanya menyerang fisik, tetapi membuat orang menjadi self-lover, menjadi pecinta diri sendiri, menjadi self-center. Pokoknya aku selamat, pokoknya keluargaku selamat. Karena memang ada physical distancing, dulu namanya social distancing, itu tidak boleh. Jadi walaupun berjauhan letaknya, tapi tetap satu hati, satu doa, satu iman. Maka untuk ketahanan pangan, sekali lagi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Nugroho selaku Ketua Dewan Pastoral Paroki periode kita sekarang ini. Tolong setiap ketua lingkungan, setiap warga mulailah mempunyai paling tidak 5 saudara selingkungan, membentuk pancawisma. Lalu di sana bisa mulai berdoa lingkungan, latihan kur. Nanti kur tidak perlu banyak-banyak selama masa pandemi ini. Mungkin 3-4 orang saja memimpin lagu, dan pasti misa juga akan dibuat lebih ringkas, tidak semua dinyanyikan dan seterusnya, lebih ya, simple. Bukan karena kita tidak menghormati Allah, tapi juga untuk lebih mengasihi. Saya juga sudah mendesak supaya poliklinik di Diabakti untuk dibuka. Mungkin klinik gigi belum bisa karena ini virus yang banyak
sarang di tenggorokan, di saluran pernapasan mulut. Jadi minta maaf mungkin masih belum, kecuali kalau ada izin yang jelas dari Dinas Kesehatan mungkin kita akan melayani. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bidang pelayanan juga OMK yang terlibat dalam upaya-upaya tanggap bencana. Ini bencana bisa membuat kita semakin jauh dari warga, atau justru bencana ini menjadi berkat ketika kita saling mendekatkan diri, saling menolong, saling melayani. Kiranya kita dikuatkan, diberi kesehatan, dan boleh melayani satu sama lain, sehingga gereja sungguh menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Gitu, Lina dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Romo, Suster Brother yang terkasih, demikian katekise bidang pelayanan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dan berkat dari Romo. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan dan atas segala yang Kau berikan kepada kami, terutama hati yang peduli pada sesama. Bantulah kami untuk tidak hanya mencintai diri sendiri, tetapi juga mencintai sesama, terlebih yang menderita. Karena itulah tanda kami sungguh berbakti dan mengabdi serta memuliakan nama-Mu. Kiranya karya-karya pelayanan sosial yang kami buat tidak menambah kemuliaan kami sendiri, melainkan hanya demi keselamatan sesama dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami mohonkan berkat bagi semua relawan, para dokter, para perawat, dan semua yang terlibat mengatasi penyakit ini, juga mereka yang terlibat untuk keamanan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat. Kami juga mohon terlebih untuk korban yang terpapar, baik yang sakit, juga mereka yang harus meninggalkan dunia untuk kembali ke rumah-Mu. Bapa, kiranya berkat-Mu turun atas kami semua, karena kami mohonkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Allah.